Anda tahu nggak, Presiden Turkmenistan dulu, Sapar Muratniyazov, Hah? ada cerita unik soal dia. Oh ya? Gimana tuh? Dia pernah nyaranin rakyatnya buat grogotin tulang biar gigi kuat. Hah? Serius? Apa alasannya? Logikanya gini, dia lihat anjing muda sering banget grogotin tulang, nah terus dia perhatiin orang yang ompong itu nggak pernah grogotin tulang. Masuk akal sih kedengarannya sekilas, atau aneh ya cara mikirnya. Menarik tapi agak janggal ya kedengarannya. Nah, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas tuntas salah satu jebakan berpikir yang paling sering banget kita alami. Bedain antara korelasi sama kausalitas. Iya, penting banget ini. Gampangnya gini, korelasi itu kalau dua hal kejadiannya barengan aja. Tapi kalau kausalitas itu beneran satu hal menyebabkan yang lain. Betul. Dan ini loh bukan cuma teori iseng, salah kaprah soal ini bisa bahaya. Dari soal kesehatan sampai kebijakan negara. Kita bakal kupas tuntas bab 9 dari buku Rationality buat ngerti kenapa sih kita sering salah dan gimana caranya biar lebih jernih mikirin sebab akibat. Tepat sekali. Paham soal ini tuh kayak punya semacam kekuatan super buat mikir kritis. Haha, iya ya. Bukan cuma buat ujian atau kuliah, tapi buat nilai klaim kesehatan di berita, janji politisi, atau ya tips parenting dari tetangga misalnya. Misi kita di pembahasan kali ini yaitu membekali Anda semua dengan alat mental biar nggak gampang ketipu sama klaim sebab akibat. Oke deh, kita mulai dari yang paling dasar ya. Mantra utamanya nih, korelasi itu bukan berarti kausalitas. Itu dia. Harus diulang-ulang. Cuma karena dua hal, kita sebut aja A sama B, sering muncul bareng, itu nggak otomatis A penyebab B. Bisa jadi kebalikannya, B yang nyebabin A. Betul. Atau bisa jadi ada dalang lain di belakang layar, ada faktor C gitu, yang nyebabin A sama B muncul barengan. Contoh Paniazov tadi itu pas banget. Mungkin bukan grogotin tulang bikin gigi kuat AB. Iya kan? Tapi justru orang yang giginya udah kuat aja yang bisa grogotin tulang, BA. Itu kausalitas terbalik namanya. Ah, oke. Atau, ya itu tadi, ada faktor C. Mungkin status sosialnya atau akses gizi yang bagus. Itu bikin dia bisa dapat tulang sekaligus giginya sehat. Nah, faktor C ini yang namanya faktor pembaur atau confounder. Pengganggu gitulah. Yang bikin kita salah lihat hubungan A sama B ya? Persis. Dia ngacauin. Makanya, sebelum lompat ke kesimpulan sebab akibat, pastiin dulu deh korelasinya beneran ada apa enggak. Jangan-jangan cuma ilusi ya, kayak contoh Jeff Bezos di buku itu kan, yang bilang keputusan terbaiknya pakai hati. Mana gitu ya? Dia bandingin nggak sama keputusan hati yang gagal? Atau sama keputusan pakai analisis? Nggak disebutin ya? Kalau nggak ada pembanding, ya itu cuma cerita aja, anekdot. Kita ini gampang banget kena korelasi ilusi. Otak kita tuh kayaknya seneng banget nyari pola loh. Padahal polanya nggak ada ya? Ya, kadang polanya emang nggak ada, tapi kita lihat seolah-olah ada. Betul. Di buku ada contoh klasik tuh, studi Chapman. Jadi, para terapis yakin banget mereka lihat ada hubungan antara gambar bahu lebar sama maskulinitas atau mata besar sama paranoia pas tes gambar orang itu. Oh, yang draw a person test itu ya? Iya, padahal pas dianalisis beneran hubungannya nggak ada. Itu cuma stereotip di kepala mereka aja. Wah, bahaya juga ya. Sama kayak mitos kalau UGD pasti penuh pas bulan purnama. Atau kalau mau yang aneh banget, ada situs Tyler Vision itu kan nunjukin korelasi kuat antara konsumsi margarin di Amerika sama tingkat perceraian di negara bagian Maine. Itu sih jelas ngaco ya. Jelas banget gak ada hubungannya kan? Ini contoh ekstrim aja sih, betapa gampangnya kita ketipu korelasi yang semu. Nah, ada lagi nih, satu jebakan berpikir yang, wah ini sering banget bikin kita salah paham soal sebab akibat. Namanya regresi menuju rata-rata atau regression to the mean. Kedengarannya agak teknis ya? Ya, tapi konsepnya sebenarnya simple kok. Gini deh, Gimana tuh? jadi setiap kali ada kejadian atau performa yang, wah luar biasa, entah bagus banget atau jelek banget, kemungkinan besar nih kejadian atau performa berikutnya itu bakal lebih dekat ke arah rata-rata. Oh, jadi nggak terus-terusan bagus atau jelek gitu ya? Ya, bukan karena ada sebab aneh-aneh, tapi emang karena kejadian yang luar biasa itu, ya namanya luar biasa, jarang terjadi. Nilai ekstrem itu susah bertahannya. Wah, nah ini dia nih. Ini ngejelasin kenapa rasanya kalau kita ngeritik orang pas performanya jelek, kok kayaknya manjir ya?
Gimana tuh maksudnya? Ya kan kita biasanya ngeritik pas orang lagi jelek banget mainnya, atau nilainya anjlok. Nah, habis dikritik, dia membaik. Padahal bisa jadi dia emang bakal membaik sendiri, balik ke performa rata-ratanya. Itu regresi lagi bekerja. Dan sebaliknya juga, kalau kita muji pas orang lagi bagus-bagusnya, kok besoknya agak turun performanya. Betul. Kita jadi salah mikir, wah kritik saya manjur, atau wah pujian saya malah bikin turun. Padahal itu cuma efek statistik biasa. Kita salah ngira itu penyebabnya ya. Tepat. Ini juga penjelasan buat fenomena sophomore slump atlet. Tahun pertama jadi bintang, tahun kedua biasa aja. Atau kutukan sampul Sports Illustrated. Oh, jadi bukan kutukan beneran? Bukan, itu regresi. Atlet yang mainnya super gila satu musim, ya wajar musim berikutnya nggak segila itu lagi, balik ke rata-ratanya. Sama juga kayak politisi yang klaim sukses nurunin kejahatan, pas angka kejahatannya baru aja mencapai puncak tertinggi. Hati-hati, bisa jadi emang lagi turun sendiri ya. Bisa jadi. Atau pasien terapi yang datang pas lagi cemas atau depresinya parah banget, terus membaik setelah terapi. Ya bagus kalau terapinya bantu, tapi sebagian perbaikan itu mungkin juga karena regresi alami. Oke, jadi intinya kita mesti super hati-hati ya kalau menilai intervensi apapun. Obat baru, metode ngajar, apa aja yang kebetulan diterapin pas kondisi lagi ekstrim, entah di puncak atau di lembah. Iya, perubahannya bisa jadi bukan karena intervensinya, tapi cuma statistik aja. Oke, jadi kita udah lihat ada faktor pengganggu, ada korelasi ilusi, ada regresi ke rata-rata. Tapi kenapa sih secara fundamental mastiin kausalitas itu susah banget? Nah, ini kita masuk ke intinya. Ada yang namanya masalah fundamental inferensi kausal. Wah, apalagi tuh? Gampangnya gini, kita tuh nggak akan pernah bisa lihat di waktu yang persis sama apa yang terjadi sama satu orang misalnya kalau dia minum obat A dan apa yang terjadi sama orang yang sama persis itu di waktu yang sama persis itu kalau dia tidak minum obat A. Maksudnya kita nggak bisa lihat dua dunia gitu ya, dunia dia minum obat dan dunia dia nggak minum obat, barengan. Persis. Kita nggak bisa lihat dunia alternatif atau kontrafaktual itu. Di buku sampai ngutip Heraklitus, nggak bisa masuk ke sungai yang sama dua kali. Bahkan Dr. Seuss, nggak ada yang lebih kamu daripada kamu. Tiap momen tuh unik. Jadi, kalau saya minum obat sakit kepala terus sembuh, saya nggak akan pernah 100% yakin ya apa saya bakal sembuh juga secepat itu tanpa minum obat di momen yang sama itu. Benar, kita cuma bisa bandingin kondisi sebelum sama sesudah minum obat. Atau bandingin kamu yang minum obat sama orang lain yang nggak minum. Tapi kan bisa aja ada hal lain yang berubah, atau saya sama orang lain itu emang beda dari awal. Nah, itu dia masalahnya. Selalu ada kemungkinan faktor lain ikut main. Selalu ada keraguan soal kausalitas murninya. Oke, ini mulai rumit nih. Terus ada lagi jebakan namanya collider bias. Katanya ini yang paling susah dipahami ya, agak nggak intuitif. Betul. Collider bias atau kadang disebut bias seleksi, ini emang agak licik. Gini deh, ini terjadi kalau kita pas analisis data atau milih sampel, kita fokusnya ke suatu efek atau hasil akhir. Efek atau hasil akhir, maksudnya? Ya, efek yang merupakan hasil gabungan dari dua atau lebih penyebab. Padahal penyebab-penyebab ini awalnya mungkin nggak ada hubungannya sama sekali. Terus? Nah, karena kita cuma lihat sampel yang udah punya efek tadi, kita jadi keliru ngelihat seolah-olah ada hubungan, seringnya hubungan negatif antara penyebab-penyebab itu di dalam sampel kita. Aduh, tunggu dulu. Bisa kasih contoh nggak? Biar lebih nempel gitu. Yang soal kencan itu gimana? Oke, contoh kencan ya. Anggap aja gini, ini penyederhanaan lo ya. Seorang wanita cuma mau kencan sama pria kalau pria itu tampan atau baik. Perhatiin kata ataunya. Oke, tampan atau baik. Artinya, pria yang nggak tampan, dia harus baik biar bisa dipilih. Kalau pria tampan, dia nggak harus baik. Bisa aja dipilih karena tampannya aja. Oke, paham. Nah, sekarang bayangin kita cuma lihat pria-pria yang berhasil dikencani wanita ini. Ini efek atau collidernya kan, hasil seleksi. Di dalam kelompok yang berhasil ini, kemungkinan kita bakal lihat korelasi negatif. Pria yang tampan kok kayaknya kurang baik, pria yang baik kok kayaknya kurang tampan. Jadi kita mikir, wah cowok ganteng kok seringnya brengsek ya? Nah, padahal di populasi umum di semua pria, bisa jadi
ketampanan sama kebaikan itu nggak ada hubungannya sama sekali. Bias ini muncul karena kita ngelihatnya kelompok yang udah terseleksi, yang udah lolos filter, tampan atau baik. Ah, oke. Jadi gara-gara kita fokus ke hasilnya yang berhasil kencan, kita jadi salah lihat hubungan antar penyebabnya, tampan, baik di kelompok itu. Berarti ini bisa kejadian di banyak situasi seleksi dong ya? Kayak penerimaan mahasiswa gitu? Persis banget. Kenapa mahasiswa yang skor tesnya tinggi banget nggak selalu jadi yang paling sukses di kampus? Karena yang diterima dengan skor tes agak rendah, pasti dia punya kelebihan super lain kan? Surat rekomendasinya bagus banget, pengalamannya luar biasa, yang ngegantiin skornya itu. Oh, jadi proses seleksinya itu yang bikin seolah-olah skor tes sama kelebihan lain jadi negatif korelasinya di antara yang diterima. Iya, di antara yang diterima aja. Padahal mungkin di semua pendaftar nggak gitu. Ini jebakan serius kalau kita analisis data yang udah disaring atau diseleksi. Hati-hati banget. Wah, pusing juga ya ternyata. Kalau sesulit ini dan banyak banget jebakannya, terus gimana dong caranya ilmuwan atau peneliti nyari tahu sebab akibat yang beneran? Ada metode andalannya nggak sih? Ada dong. Ada metode yang dianggap, ya, standar emas lah. Namanya eksperimen terkendali acak, atau sering disingkat RCT, Randomized Controlled Trial. RCT. Gimana atau cara kerjanya? Prinsipnya gini, kita ambil sampel orang, terus kita bagi secara acak jadi 2 kelompok atau lebih. Satu kelompok, namanya kelompok eksperimen, dikasih perlakuan yang mau kita uji, misalnya obat baru. Kelompok lain, kelompok kontrol, nggak dikasih obat itu atau dikasih placebo. Terus kita bandingin hasilnya di kedua kelompok. Kuncinya di kata acak tadi ya. Kenapa sih harus banget dibagi acak? Karena pengacakan itu, wah, kayak sihir. Kalau sampelnya cukup besar, dan acaknya beneran acak, secara teori kedua kelompok itu bakal jadi mirip banget dalam semua hal. Baik yang bisa kita ukur maupun yang nggak bisa kita ukur. Satu-satunya perbedaan signifikan ya cuma perlakuan yang kita kasih itu. Jadi kalau ada beda hasil, kita lebih yakin itu gara-gara perlakuannya, bukan gara-gara hal lain. Betul. Pengacakan itu motong hubungan sama faktor-faktor pembaur tadi, makanya disebut standar emas. Tapi RCT ini kan nggak selalu bisa ya. Kayak tadi, masa kita nyuruh orang ngerokok secara acak? Kan nggak etis. Benar banget. RCT itu punya batasan. Ada batasan praktis, ada batasan etis, terus ada juga masalah yang namanya excludability. Apalagi tuh? Susah mastiin kalau yang beda itu cuma inti perlakuannya aja. Jangan-jangan ada bonus lain yang nyelip. Kayak di buku ada contoh lucu soal rabi yang kasih saran seksualitas ke pasangan. Mungkin efeknya bukan cuma isi sarannya, tapi juga perhatian ekstra dari si rabi itu yang bikin beda. Susah misahinnya kadang-kadang. Oke. Nah, kalau RCT nggak bisa, terus gimana? Masa nyerah aja gitu? Kan banyak pertanyaan penting yang nggak bisa di RCT-in. Tentu nggak nyerah. Makanya ada metode observasional yang lebih cerdas dan analisis statistik yang lebih canggih. Peneliti biasanya nyari yang namanya eksperimen alami atau kuasi-eksperimen. Eksperimen alami kayak gimana tuh? Kita manfaatin kondisi di dunia nyata yang kebetulan mirip sama pengacakan. Contohnya regresi diskontinuitas. Misalnya mau lihat efek masuk universitas, kita bandingin siswa yang nilainya pas banget di atas batas lulus sama yang pas banget di bawah batas lulus. Kan mereka mirip banget, bedanya cuma di status kelulusan aja. Oh, jadi manfaatin batas atau aturan gitu ya? Iya, atau pakai teknik statistik kayak regresi multiple. Nah, itu apa lagi? Regresi lagi. Iya. Tapi ini beda. Gampangnya gini, bayangin kita mau tahu efek demokrasi buat perdamaian negara. Tapi kita tahu kan, tingkat kekayaan negara GDP juga ngaruh ke demokrasi dan ke perdamaian. Iya, negara kaya cenderung lebih damai dan demokratis ya. Nah, dengan regresi multiple, kita bisa secara statistik ngontrol atau misahin pengaruh GDP itu. Jadi kita bisa lihat perkiraan efek bersih dari demokrasi ke perdamaian setelah memperhitungkan beda-beda GDP antar negara. Ini banyak banget dipakai di ilmu sosial kesehatan masyarakat. Walaupun ya kesimpulannya nggak sekuat RCT pasti. Oke, jadi ada cara lain walau nggak sekuat RCT ya? Selain itu, penting juga buat nggak mikir terlalu simpel. Penyebab itu seringkali nggak sendirian kerjanya. Mereka bisa berinteraksi. Berinteraksi, maksudnya gimana tuh? Jadi, efek satu penyebab itu bisa beda banget tergantung ada atau enggaknya penyebab lain. Di buku ada contoh grafik bagus soal depresi. Oh iya, yang itu ya? Iya,
Efek kejadian hidup yang bikin stres itu, ternyata risikonya buat jadi depresi jauh lebih gede buat orang yang punya bawaan genetik rentan depresi dibanding yang nggak punya gen itu. Jadi stres ketemu gen rentan efeknya berlipat ganda gitu. Betul, bukan sekedar ditambahin aja efeknya. Efeknya tapi jadi lebih kuat. Di grafiknya, garisnya nggak sejajar, tapi makin melebar. Itu namanya interaksi. Jadi nggak bisa cuma lihat satu faktor aja ya. Seringnya nggak bisa. Memahami interaksi ini kadang lebih penting daripada cuma tahu efek masing-masing penyebab sendirian. Ini nunjukin kalau penyebab-penyebab itu kerja bareng dalam satu jalur, bukan cuma faktor lepas yang efeknya ditambah-tambahin. Wah, makin kompleks ya jadinya. Nah, terakhir nih, buku ini juga nyinggung soal prediksi. Katanya kita perlu rendah hati soal prediksi. Malah katanya formula statistik sering lebih jago prediksi daripada ahli. Gimana tuh? Iya, ini temuan yang lumayan bikin kaget, tapi konsisten banget di banyak bidang. Formula statistik yang simple, kayak persamaan regresi itu, seringkali ngalahin penilaian ahli, dokter, hakim, analis keuangan dalam memprediksi hasil. Kok bisa gitu? Bukannya ahli lebih banyak informasi ya? Salah satu alasannya disebut broken leg problem. Ahli itu sering merasa terlalu pede bisa lihat kasus-kasus unik atau pengecualian. Oh, formula ini nggak berlaku buat si A. Dia kan kasus khusus, kemarin baru patah kaki. Padahal, formula statistik yang bagus itu sebenarnya udah memperhitungkan rata-rata kejadian kayak gitu di dalam datanya. Jadi ahli terlalu fokus ke detail unik, lupa gambaran besarnya. Bisa dibilang gitu. Manusia gampang banget terpengaruh sama detail yang menonjol atau cerita yang menarik. Makanya di buku dibilang, wawancara tatap muka itu seringkali nggak banyak nambah akurasi prediksi, malah bisa bias. Wow, dan yang paling bikin kita harus rendah hati lagi katanya, bahkan dengan data super lengkap dan AI paling canggih sekalipun, perilaku dan nasib manusia itu, wah susah banget ditebak ya. Susah banget. Korelasi sifat antara kembar identik aja, yang gennya sama persis dan lingkungannya sering mirip, itu cuma sekitar 0,6 loh. Jauh dari 1,0 yang artinya sama persis. Cuma 60% mirip gitu ya kasarnya. Iya. Terus ada studi besar namanya Fragile Families Challenge. Mereka coba prediksi berbagai hasil kehidupan keluarga, pakai data super banyak, dan algoritma AI canggih. Hasilnya, payah banget prediksinya. Wah, Ini benar-benar nunjukin betapa rumitnya jaring sebab akibat dalam hidup kita. Banyak banget faktor acak dan interaksi yang kita nggak ngerti. jadi intinya kita perlu sangat-sangat hati-hati ya. Oke, mari kita tarik napas dulu. Coba kita rangkum ya perjalanan kita ngupas sebab akibat ini. Kita udah lihat banyak banget jebakannya. Ada korelasi palsu atau ilusi, Iya, ngelihat pola padahal nggak ada. terus ada regresi ke rata-rata yang nipu kita, Yang ekstrim balik ke normal itu, terus bias seleksi atau collider bias yang licik banget. gara-gara kita fokus ke hasil akhir. Dan masalah paling dasar, ya kita nggak bisa lihat dunia alternatif atau kontrafaktual itu. Nggak bisa lihat apa jadinya kalau. Tapi kita juga punya alat bantu kan? Ada kekuatan RCT dengan pengacakannya. Itu standar emas, meskipun ada batasannya. Betul. Terus ada metode observasional yang cerdas. Ada statistik kayak regresi multiple buat coba misahin faktor pengganggu. Dan jangan lupa, penting banget buat nyari interaksi antar penyebab. Dunia jarang sesimpel itu. Jadi intinya selalu kritis ya? Selalu tanya, apa buktinya? Ada penjelasan lain nggak? Jangan buru-buru percaya klaim sebab akibat. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ngajak Anda semua merenung sebentar. Coba pikirin ini. Kalau prediksi hasil kehidupan manusia aja, yang datanya banyak, teknologinya canggih, itu susahnya minta ampun. Iya kan? Prediksi aja susah. Terus, seberapa besar sih tingkat kepastian yang pantas kita punya terhadap klaim-klaim sebab akibat yang rumit banget yang kita dengar tiap hari? Soal kesehatan lah, ekonomi, politik, atau bahkan pas kita coba nebak kenapa orang lain bertindak begini atau begitu. Pertanyaan bagus buat direnungkan. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.